Wait. Go. Go. Got one. Go. Go. Oh, go. Yeah. Go. Let's go. 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 Sound. Go. 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 Let's go. Cash on me, like I hit the lottery. Hoes a trip, watch on how they follow me. Wait. Honey's blue, yeah, I got them all on me. Go, 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 let's go. Prada shoe, yeah, I keep a style on me. Pretty freaks, make them bitches pile on me. I swear, rat party, I got 30 thou on me right now. Go, 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 let's go. Cash on me, like I hit the lottery. Hoes a trip, watch on how they follow. What's up? Yo, amen, teman-teman. Nah, kita sudah memasuki di video terakhir dari GM online perdana Embrace the Successor. Masuk di part ketiga, teman-teman ya. Seperti yang sudah kita saksikan bersama kemarin, di part 1 seperti apa, di part kedua seperti apa. Pastikan Anda sudah mencatat semua ilmu yang akan disampaikan karena sangat luar biasa. Apalagi ya, ini masuk di part yang ketiga. Di part 1, 2 aja gimana? Apalagi di part yang ketiga ini. Tapi teman-teman, sebelum kita bersama-sama menyaksikan videonya tadi, ilmunya nanti, ada 5 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pastikan Anda jangan sampai skip videonya. Ya. Yang suka skip video, nih saya doakan Anda jomblo seumur hidup. Jadi jangan skip. Kemudian yang kedua, pastikan member jaringan teman-teman menyaksikannya juga dan pastikan mereka juga tidak skip videonya. Yang ketiga, pastikan Anda fokus dan pahami setiap kata yang disampaikan nanti. Yang keempat, pastikan Anda catat setiap ilmunya. Dan yang terakhir, jangan pelit kuota, karena sejatinya orang sukses tidak akan pernah melihat berapa yang dia keluarkan, tapi apa yang akan dia dapatkan. Dan orang sukses tidak akan pernah pelit dengan yang namanya perjuangan. Jadi kemudian apa teman-teman? Sehabis video ini, pastikan member teman-teman semuanya, jaringan teman-teman semuanya dimanapun mereka berada, untuk memberikan kesan dan pesan sehabis menyaksikan video pembelajaran ini. Oke? Karena apa? Karena akan dibahas strategi gimana caranya bulan puasa ini spektakuler, gimana caranya ya strategi di bulan Ramadan ini, strategi lebaran nanti, wah gila ini pokoknya. Dan ada strategi khusus akan dibahas bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan 10 digit per tahun. Bagaimana itu? Lalu siapa yang akan menyampaikan di materi yang ketiga ini? Ini baru bisa saya katakan Tuhan and only. Ya, inspirator kita semuanya, ya, maha guru kita semuanya, inspirator anak muda, selalu memberikan yang terbaik, memberikan strategi-strategi baru di setiap momentum untuk mempermudah kita semuanya, jaringan di seluruh Nusantara. Maka tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan video berikut ini. What's up? Yo, hey man. Kembali lagi bersama The One and Only Gunter channel Tes Official. What's up? Yo, hey man. Kembali lagi bersama Gunter. The one and only. This is not okay. This needs to stop now. What's up? Yo, hey man.
Kembali bersama Gunter. Aku suka body kayak mama muda, mama muda. Yuk. What's up? Yo, hey man. Kembali lagi bersama The One and Only Gunter channel ITS Official ya kan cuy. Ini kan yang betul-betul 6.5 hours later. Oke. Udah. Wes toh. Yo, hey man. Kembali lagi bersama The One and Only Gunter channel ITS cuy. Day 4. Part pertama sudah. Part kedua sudah. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! What's up? Yo, hey man. Kembali lagi bersama The One and Only Gunter channel ITS Official ya kan cuy. Ini kan yang lo tunggu-tunggu. Ini kan yang lo nanti-nanti. Jam part 1 done. Part 2, good job baby. Part 1, part kedua, good job baby semuanya. Kenapa enggak? Editornya di sini sekarang. Sutradaranya di sini. Nah, sekarang ini pamungkas. Bagaimana caranya nanti saya akan berikan strategi-strategi lebaran agar spektakuler. Ya, tahun baru spektakuler ke Anda semuanya. Khusus buat Anda cuy. Khusus buat Anda. With the true one and only, not KW. Kalau KW kita tahu sendiri. Dia. Dia kan? Dia kan? Sekarang dengan orinya. So teman-teman, jangan skip video ini. Jangan sok-sokan dislike. Karena pasti yang dislike adalah orang-orang yang udah tidak jalankan bisnis ini. Ya kan? Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe teman-teman. Saya yakin dan percaya kalau Anda fokus paham, jangan skip video ini. Jangan juga hemat-hemat kuota, pasti Anda akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan ilmu yang berharga. So, check this one out. Melia, solusi alternatif permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama yang Anda harus pahami yakni biaya hidup tinggi, ya UMR kecil. Yang kedua, usaha tidak ada modal dan pengalaman. Yang ketiga, harga rumah, menikah, biaya pendidikan, dan kendaraan sangat mahal. Keempat, Anda harus paham, banyak kredit, tidak ada investasi. Yang kelima, video toko nasional di Melia Sehat Sejahtera yang sudah mendukung bisnis Melia Sejahtera.
Mari kita pahami bersama apakah benar Melia adalah solusi. Membangun kehidupan pribadi dan keluarga harus memiliki sumber penghasilan yang kita sebut sebagai pekerjaan. Setiap orang ingin pekerjaan dengan modal yang kecil, dengan penghasilan yang besar. Apakah ada pekerjaan seperti itu? Melia Sejahtera adalah bisnis multi level marketing terbaik dengan PO terbesar, yakni 53% dibagikan pada membernya. Dengan modal sekali seumur hidup, kerja tim, bayaran terbesar, tercepat, potensi passive income, jadikan MSN adalah multi level marketing terbaik di negeri ini. Cara membangun bisnis di Melia Sejahtera sangat mudah, teman-teman. Setiap unit bisnis hanya perlu membangun 2 grup jaringan berkembang, yaitu grup A dan grup B. Bantu tim A, bantu tim B berkembang, maka Anda akan memperoleh penghasilan jutaan rupiah per hari. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Anda cukup membangun 2 tim, 2 saja. Kalau Anda tidak mampu dan tidak bisa, berarti Anda keterlaluan. 95% Melia adalah bisnis keyakinan. Anda harus paham bahwa 95% ini Melia bisnis keyakinan. Yang pertama, keyakinan kepada diri sendiri. Anda harus paham bahwa Anda mampu melakukan semua aktivitas sebagai member atau leader dengan menghadapi tantangan sebagai bagian dari proses menuju puncak kesuksesan. Banyak sekali orang-orang yang tidak yakin terhadap dirinya kalau mereka ini adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang bisa berhasil di dunia ini. Akhirnya cenderung malu, sungkan, berkata tidak bisa, putus asa, menyerah. Ya itulah. Jadi teman-teman, Anda harus mau memiliki kemampuan, kemauan yang tinggi. Ini semua soal kemauan. Kalau kemauan Anda tinggi, pasti muka Anda mau jelek kayak gimana pun, rambut Anda keriting, tidak jelas, asal Anda punya kemauan, pasti Anda akan yakin dan percaya kalau Anda bisa sukses. Poin yang kedua, keyakinan kepada perusahaan. Perusahaan besar yang bertanggung jawab yang akan mengantarkan Anda ke puncak kesuksesan, baik dari segi kesehatan, keuangan, pengembangan diri, dan kepemimpinan. Nah, ini yang masih ibaratkan langka kalau kita mau cari dimanapun. Anda akan dibantu, dibimbing sampai Anda memiliki kemandirian ekonomi, pengembangan karakter, pribadian yang jauh lebih baik. Anda mau cari mana lagi? Lihat, public speaking semua Anda akan diajarkan. Yang ketiga, keyakinan kepada leader. Anda harus yakin dan percaya bahwa leader-leader Anda ini memiliki integritas yang tinggi dan tidak mengorbankan jaringannya dengan alasan apapun dan kepentingan apapun. Jadi yang paling mahal di bisnis ini adalah keyakinan kepada support system yang akan menjadi alat pembelajaran, duplikasi, serta edifikasi. Pengembangan diri yang akan tidak pernah dipergunakan oleh leader menjadi sumber penghasilan yang baru dengan memanfaatkan membernya. Ini yang paling mahal, teman-teman. Timbul support system, group leader yang akan pasti membantu Anda. But kalau mereka misal tidak ada, bagaimana? Tidak masalah, it's okay. Yang penting Anda menjalankan Melia. Yang penting Anda terus konsisten. Tuh nanti Anda cari lagi ke atas, nanti pasti Anda akan mendapatkan upline. Sampai ketemu nanti top leader Syukurna Baban. Artinya apa, teman-teman? Terus, karena ini bisnis terbaik. Teman-teman, di luar dari itu semua, Anda pasti akan dibantu, dibimbing sampai Anda bisa membantu dan membimbing diri Anda sendiri. Karena ketika Anda bisa membimbing diri Anda sendiri, maka Anda bisa membimbing orang lain. Ketika Anda bisa membimbing orang lain, maka Anda bisa berhak mendapatkan keberhasilan di bisnis ini. Nah, jadi itu beberapa poin-poin yang Anda harus pahami. Berikut ini juga ada 7 poin dasar sudut pandang Anda prospek. Ya. Oke. Yang pertama, prospek adalah hukum probabilitas. Nah, jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan hukum prospek probabilitas? Jadi gini, semua orang yang Anda tawarkan di bisnis Melia Sejahtera tidak mungkin semuanya akan tertarik, akan minat, dan akan menerima Anda bergabung sebagai member Melia Sejahtera. Itu tidak mungkin.
Ya. Semua otak orang ini berbeda-beda, dan Anda tidak bisa memaksakan orang otaknya harus sama seperti Anda. Maka yang Anda harus lakukan apa teman-teman? Pastikan menginformasikan. Kunci dari hukum multi level marketing adalah menginformasikan. Paham ya? Jika Anda tidak menginformasikan, maka sulit peluang Anda untuk bisa berhasil. Intinya mulutmu itu loh harus dibuat ngomong. Paham ya? Harus dibuat bicara. Ya teman-teman ya. Saya dulu ingat 1,5 bulan saya menjalankan bisnis ini, mengajak 224 teman saya. Menolak semuanya. Luar biasa bukan? Tapi minggu berikutnya 10 orang bergabung di atas 17 lot, 9 lot, 7 lot tidak ada. Jadi di atas 7 lot semua. 9, 15, 17, dan jelek-jelekan 9 lot. Karena hukum probabilitas. Jadi Anda harus paham hukum probabilitas. Tidak mungkin semua orang akan menerima Anda. Gitu ya. Tapi pastikan Anda berjuang, pastikan Anda serius. Mantan Anda pasti. Kok bahas mantan? Dan baper. Ya. Yang kedua, banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat dibandingkan para leader saat ini di MSS. Orang-orang hebat itu harus diprospek oleh diri Anda. Hanya bisa ditemukan jika melakukan sebuah prospek. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya apa? Banyak sekali marketing orang-orang hebat di luar sana daripada kami, para leader Melia Sidra. Banyak yang lebih hebat. Saya ambil contoh marketing mobil, ya, asuransi. Banyak sekali marketing mobil. Teman-teman jika Anda paham, keuntungan Melia Sidra yakni 17,5%. Itu hanya bonus informasi. Saya pernah sekali seri, 2 kali 3 kali seri sama temen saya yang marketing mobil. Akhirnya dia bilang, saya ini kalau berclosing 210 juta, saya hanya dapat 4 juta. Berarti udah berapa persennya teman-teman? Kalau di Melia Sejahtera 17,5%. Jadi nggak boleh ngedon Anda. Yang ketiga, jangan pernah pilih-pilih prospekan. Nah, jadi teman-teman benar sekali apa yang disampaikan oleh slide tadi, gitu ya. Jangan pernah Anda milih prospekan. Wah, ini anak tukang sate, ya. Ini anak tukang soto, ini anak tukang. Di Karawang kita sudah tahu ada leader Christian, ya, mantan anak tukang becak, sekarang sukses luar biasa di Melia Sidra. Jadi Anda tidak boleh tebang pilih. Tapi ingat, poinnya adalah jangan juga menawarkan orang yang tidak jelas. Paham ya? Anda tawarkan ke mereka yang pengedar narkoba dengan harapan Anda bilang, udahlah Kak, nanti saya bantu mereka sampai karakternya akan membaik. Ingat, tugas Anda di sini leader Melia, bukan psikolog, ya, bukan psikiater, ya, bukan bimbingan konseling. Paham? Tugas Anda bukan merubah karakter orang, tapi tugas Anda untuk meningkatkan dan membuat orang itu memperoleh penghasilan. Nah, ketika dia sehat, memperoleh penghasilan, dia akan respect kepada Anda, kemudian karakter pasti akan berubah. Ingat, bukan karakter yang ada ubah, paham? Tapi segi mandirinya dulu yang Anda harus ubah. Karena orang jika udah mandiri, maka karakter juga akan mengikuti. Siap, karakter mengikuti, bonus juga akan mengikuti. Paham? Ingat, Anda bukan Tuhan yang tiba-tiba datang mengubah karakter orang begitu saja. Salah. Paham teman-teman? Jadi prospek, saran saya segmen ke atas. Boleh? Jangan ibaratkan ya orang-orang yang seperti ini. Nah, yang gitu-gitu Anda prospek. Iya nggak masalah. Tapi Anda suruh dulu potong rambut. Oke. Yang keempat, prospek itu adalah tindakan duplikasi. Wajib Anda lakukan, maka jaringan pun pasti melakukan. Benar sekali teman-teman.
prospek adalah duplikasi. Kalau Anda malas-malasan, jangan harap jaringan Anda berkembang. Jangan harap juga jaringan Anda akan mencontoh apa yang Anda lakukan. Karena ketika Anda malas, pasti jaringan Anda akan malas. Yang kelima, dengan melakukan prospek, maka kita tingkatkan keyakinan kita. Nah, ini setuju saya. Prospek meningkatkan keyakinan. Apa yang dimaksud prospek adalah meningkatkan keyakinan. Jadi seperti ini, saya dulu sering sekali ibaratkan gitu ya, mendapat tips-tips hal ini gitu ya, yang membuat keyakinan saya naik. Ketika saya ibaratkan berpikir bagaimana jaringan saya harus tumbuh, bagaimana jaringan saya harus berkembang, saya prospek. Orang positif, betul ya, orang ibaratkan ingin bergabung, keyakinan saya akan semakin tinggi. Wah, ini bentar lagi meledak nih, bentar lagi running nih, bentar lagi besar nih. Jadi itu yang Anda harus pikirkan, teman-teman. Yang keenam, teman-teman, prospek adalah proses yang mendekatkan kita dengan kesuksesan. Jadi tidak rugi jika melakukan sebuah prospek, betul ya? Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke Anda ya, prospek adalah sebuah proses untuk menuju ke tangga kesuksesan. Anda harus paham, Anda di sini mengejar yang namanya sukses. Ketika Anda mau sukses, maka Anda harus suka berproses. Jika Anda tidak suka berproses, maka jangan harap Anda sukses. Yang ketujuh, orang yang gabung itu bukan karena mereka ada uang, tapi bergabung karena mereka yakin dan mereka sudah ada di titik di mana melihat MSS adalah solusi akhir, peluang yang bisa merubah perubahan kehidupan mereka. Oke teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke Anda bahwasanya prospek itu bukan mereka gabung karena ada uang, bukan. Tapi karena mereka benar-benar yakin karena bisnis yang Anda tawarkan. Betul ya? Nah, ini yang masih salah teman-teman. Jika Anda berpikir ya, yang gabung hanya mereka yang punya uang, berarti pikiran Anda salah. Apalagi buat Anda yang member, yang selalu mendatangi upline dan leadernya, bilang, full-upan saya loh kak, nggak ada modal kak. Hari kedua datang lagi, kak full-upan saya kak, ngeluh nggak ada modal kak. Datang lagi, kak full-upan saya loh kak, ngeluh nggak ada modal kak. Gitu terus. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa full-upan Anda yang itu aja yang Anda tanyakan? Kenapa? Karena full-upan Anda hanya itu. Anda tidak berusaha untuk mengundang lagi. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan ke Anda apa teman-teman? Gak usah Anda bilang ibaratkan full-upan saya loh kak, full-upan saya loh kak, full-upan saya loh kak, full-upan saya loh kak. Pertanyaannya, engkau emang gabung dulu ada uang? Engkau dulu gabung apa? Kah ada modal? Kan gak ada, tapi kenapa Anda bisa gabung? Ya itu sampaikan kepada full-upan Anda. Mereka ini bukan gak ada uang, tapi Andanya yang belum bisa meyakinkan. Paham? Damn. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ada juga teman-teman yang Anda harus pahami, yakni 10 hal dasar prospek. Kita ke slide. Yang pertama, kumpulkan materi atau bahan-bahan yang diperlukan saat melakukan prospek. Contohnya, video pencapaian Melia, video kesaksian produk, foto-foto seputar kegiatan MSS, dan masih banyak lagi sesuai kreativitas Anda. Yang kedua, tambahkan kawan baru dengan cara offline maupun online. Bisa dari Facebook, Line, Instagram, WhatsApp, BBM, kalau masih ada. Ya. Lakukan tiap hari secara konsisten. Harus selalu paham hukum probabilitas. Maka berbanyak daftar teman baru kita setiap hari. Disiplin prospek 10 orang dalam 1 hari. Respon tidak respon, tetap konsisten melakukan. Intinya Anda harus tawarkan. Ingat hukum probabilitas. Dan pahami, boleh teman terbatas, tetapi ketika kita punya teman kita belum tentu temannya juga terbatas seperti kita. Yang keempat yang Anda harus paham, cara membuka omongan.
Pertama kali ialah memperkenalkan nama Anda. Tembak orang ketiga supaya mendapatkan kesamaan. Izin memberikan informasi dengan cara memberikan kesaksian dan kedahsyatan produk Melia Propolis dan Melia Biang. Ingin tahu caranya? Ingin tahu? Oke. Kita kembali ke video, teman-teman ingin tahu caranya buka omongan sebenarnya simpel, sebenarnya gampang. Ya, kita contohkan sekarang. Halo Mas. Basa-basi dulu ya, basa-basi orang Surabaya kan biasanya betul ya? Betul ya? Jadi Anda bisa basa-basi dulu. Ya, basa-basi dulu ya, itu terserah Anda. Tips-tips Anda. Ya Mas, kenapa Mas? Yang penting senyum, jangan tegang-tegang muka Anda. Jangan gitu, yang penting senyum. Oke? Mas, ya, jangan bahasa sales juga. Mas, jangan gitu, harus tegas. Mas, oh iya Mas. Berarti respon dia bagus, karena dia menyapa dan senyum ke kita. Udah, kita berikan senyuman terbaik kita, senyuman termanis Anda. Oh iya Mas, di mana Mas? Saya sih Surabaya. Oh Surabaya Mas ya? Wah kebetulan saya dari luar kota. Atau Anda bisa bilang, wah kebetulan saya dari luar kota Mas. Wah, luar kota mana Mas? Ya kebetulan saya dari Sidoarjo Mas. Ketawa dong. Itu ya. Anjing garing banget, ini gak ada manusia di sini. Paham gak? Oh, Sidoarjo Mas. Mesti kesibukannya ngapain Mas? Kalau saya sih kerja. Oh kerja Mas, kerja di mana Mas? Dulu saya juga pernah kerja soalnya Mas. Oh iya, adalah cari kesamaan teman-teman. Kalau saya sih pabrik sih Mas. Oh pabrik Mas. Kalau yang kuliah, di sini kerja atau kuliah? Saya sih kuliah. Oh kuliah di mana? Kuliah di universitas yang paling ternama di Surabaya, yakni Universitas Bayangkara. Para pencetak top leader di sana. Oh Bayangkara, wah kebetulan Mas, teman saya banyak di Bayangkara Mas. Fakultas apa? Fakultas kedokteran Mas. Percaya nggak percaya, harus percaya. Cari kesamaan. Oke teman-teman, habis Anda cari persamaan, diam dulu, jangan langsung Anda tiba-tiba bilang, Mas, boleh tukeran kotak? Nggak usah, Anda nggak usah terlalu gugup-gugup teman-teman, diam dulu. Kalau udah enakan, Anda langsung, Mas, boleh tukeran nomor nggak Mas? Ya nama temen Mas, nama temen kan nambah rezeki. Kebetulan kan saya anak rantau juga dari Sidoarjo, datang jauh-jauh ke Surabaya. Ya buat teman-teman aja sih Mas, nambah temen, siapa tahu nanti besok habis corona kita bisa nyangkruk bareng. Pasti akan tukar-tukar kontak. Kalau misalnya orang nggak ngasih kontak Anda nggak masalah. Kenapa? Karena kan belum tentu pertemuan berikutnya Anda ketemu sama dia. Jadi nggak usah malu cuy, enjoy aja. Yang kelima, jika ada sambutan balasan positif, maka dapat jelaskan marketing plan dan solusi jalan menafkahi keluarga. Tapi teman-teman, saya anjurkan lebih baik Anda tukar kontak saja dulu, ya, baru Anda mainkan status. Maka orang akan kepo. Ketika orang kepo pasti akan bertanya, emang kamu bisnis apa? Emang kamu jalankan apa? Yang keenam, prospek harus dilakukan dengan cara antusias agar dapat transfer keyakinan kepada undangan. Sebab keyakinan itu selalu menular ibarat gelombang frekuensi dalam ilmu fisika. Pahami setiap orang punya gelombang ingin sukses. Maka harus antusias agar menyentuh gelombang dari undangan kita. Nah, ini teman-teman yang Anda harus paham. Pastikan Anda antusias. Sekarang aja saya antusias walaupun gak ada manusia di sini. Tapi saya membawakan antusias. Betul ya teman-teman? Tapi jangan terlalu lebay. Mas, mantap Mas. Wah luar biasa. Jangan. Kira orang gila ya. Biasa aja, natural, yang penting elegan. Mas, gimana Mas, mantap? Begitupun ketika Anda presentasi. Jadi Mas, ada 5 sebab atau 5 alasan mengapa Melia Sejahtera sangat amat lagi dijalankan. Dahsyat, mantap. Jangan lebih. Dahsyat, mantap. Mesti juga kelas. Orang juga akan ngelus. Paham? Ingat, bisa Anda berkelas.
Yang membuat tidak berkelas adalah diri Anda sendiri. Lanjut. Poin yang ketujuh, poin paling penting setelah melakukan prospek ialah harus catat database. Ya. Sebelum prospek, sesudah prospek, pastikan Anda harus data. Kenapa teman-teman? Karena semua sekarang ini by data. Ibarat Gojek. Dulu ketika saya searching Gojek, nama perumahan saya, Citraland, selalu nggak keluar. Kenapa? Karena jarang sekali orang menggunakan Gojek di Citraland. Betul nggak? Tapi ketika orang sudah mulai membutuhkan GoFood Citraland, akhirnya pihak Gojek. Kok ngomongin Gojek sih? Harusnya disensor ya Pak ya? Gak apa-apa lah. Nah Gojek kalau nonton ini jangan lupa bayar saya ya. Sekarang Gojek, akhirnya karena dia ada data, akhirnya dia ngeliat, oh berarti di Citraland ini harus ada ini nih, tertera alamat nih. Akhirnya sekarang muncul, semuanya beda teman-teman. Sekarang zaman udah canggih. Anda jangan keterbelakangan, betul nggak? Karena Anda bukan tinggal di hutan. Jadi saya minta buat teman-teman, ibaratkan, ayo semua ini sekarang by data. Lanjut. Setelah prospek, lakukan follow up kepada undangan yang memiliki respon positif. Cara follow up itu ialah sampaikan berita-berita baik dari Melia. Contohnya kesaksian dan kesembuhan atau pencapaian member. Jadi follow up itu menceritakan kehebatan Melia, bukan mendesak ia lekas harus gabung. Gimana Pak? Harus gabung ya? Emang lo mau gitu? Nggak mau. Yang penting kita semua santai. Tapi jangan terlalu santai. Oke teman-teman. 9. Jika undangan telah gabung, maka harus tawarkan ke dia untuk bantu balik modal, yakni dengan cara bantu dia membuat database kenalan diri. Dan tekankan perkenalkan diri kita untuk ketemu dengan teman-temannya. Yang ke-10, manusia normal pasti naik turun semangatnya. Tapi Anda harus paham bahwa semangat hanya berasal dari diri sendiri. Maka jaga semangat diri sendiri. Cara menjaganya ialah sangat mudah. Yang pertama, mengingat kembali saat kita gabung di awal bagaimana, memperjuangkan modalnya bagaimana. Kedua, ingat kembali orang-orang yang Anda cintai, entah orang tua, anak-anak, kakek, nenek, siapapun, pasti Anda punya orang-orang yang Anda sayangi, ya, karena Anda bukan terlahir dalam sebongkah batu, sebatang pohon, pasti Anda ingin membahagiakan mereka. Nah teman-teman, ini pilihan yang terbaik, ini solusi yang terbaik, take it or leave it. Ada juga teman-teman yang Anda harus pahami, yakni 10 cara membina jaringan. Anda fokus, Anda pahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bikin grup untuk menyatukan member kita. Tujuannya untuk Anda dapat berkomunikasi dengan mudah. Sebenarnya grup adalah support system, saling membantu, saling mendukung, saling share, apapun itu. Yang kedua, setiap hari harus lakukan duplikasi melakukan prospek. Leader ataupun member harus konsisten tunjukkan keyakinan saat prospek dilakukan. Yang ketiga, harus ada grup meeting atau evaluasi berkesinambungan setiap minggunya. Nah, beruntungnya kita sudah sering mengadakan setiap minggunya, yakni evaluasi berkesinambungan berkaitan dengan 5 unsur, berkaitan dengan rapot kalender, berkaitan dengan kendala-kendala di jaringan, dan sharing-sharing santai. Yang keempat, akan ada ilmu baru bila komunikasi dengan upline. Dan sebagai upline tidak boleh pelit ilmu kepada member. Harus bagi ilmu yang telah Anda dapat ke member Anda. Downline harus dibuat pintar, bukan dibodohi. Jangan dilepas menjadi bodoh. Kemudian tekankan ilmu yang diterima oleh downline. Harus minta dia bagikan ke membernya kembali. Jika duplikasi itu berjalan dengan baik, saya rasa semua downline Anda dan jaringan Anda, tim Anda akan menjadi jaringan yang cerdas, jaringan yang pintar, dan jaringan yang smart. Nah, teman-teman, ini mengaca dari pengalaman saya apa, betul ya? Mengaca dari pengalaman saya bahwasanya dulu
jujur saya ini kerja ibaratkan Superman ya. Sendiri saya terus. Hasil akhir ketika saya tidak ISN bonus berhenti. Dari situ saya ubah pola pikir saya. Harus pintarkan downline saya. Bukan berarti saya pelit ya. Tapi saya bingung harus berbuat apa. Ternyata Melia ini sangat mudah. Kenapa? Kita tinggal memastikan downline kita mengikuti apa yang kita arahkan. Dan kita tinggal memastikan downline kita wajib mengikuti pertemuan. Simple. Misal ada ilmu baru dari upline, kita harus pastikan downline kita mendengarkan. Misal ada sharing bagus dari upline, misal ada OPP, ada home prospect, ada home sharing, kita tinggal memastikan mereka ikut. Selesai. Segampang itu, men. Dan lu masih bilang ini sulit. Bener aja lo. Berikutnya lagi, memberi keyakinan kepada member. Sebab selalu harus dipahami bahwa member selalu mengalami penolakan. Sehingga bila member mengalami penolakan, maka lakukan pendampingan serta beri keyakinan kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, ini yang masih Anda nggak pahami. Ini yang masih Anda nggak pahami. Downline ada ajak gibah. Untuk ngegibah upline, upline gua lagi ada. Stop drama cuy. Fokus on your goal. Karena lingkungan ini pasti berpengaruh teman-teman. Jadi ingin saya sampaikan ke Anda apa? Ya. Stop sekarang analisa, stop sekarang gibah. Ya. Berikan kata-kata baik kepada downline Anda. Bukan Anda kumpulkan mereka kemudian Anda berbicara hal-hal yang tidak jelas. Yang membuat saya berkembang seperti ini juga apa? Karena saya selalu dapat bisa menjadi keluarga bagi downline saya, bisa menjadi pemimpin bagi downline saya, bisa menjadi upline bagi downline saya, bisa jadi apapun itu. Makanya saya adalah bunglon di jaringan saya. Pertanyaan, apakah Anda bisa menjadi bunglon yang bisa beradaptasi dimanapun? Saya bukan berarti psikopat ya. Berikutnya lagi, grup harus berisi postingan pencapaian dan kesembuhan produk, ya, bukan malah sebaliknya, ya, tidak jelas apapun itu. Intinya harus membangun. Yang ketujuh, sebagai upline kita harus bantu cara membangun jaringan yang benar, yakni membangun dua kaki terlebih dahulu. Bila dua kaki sudah jalan dan sudah kuat, baru bangun tim-tim berikutnya. Yang ke-8, jangan pernah patahkan semangat downline Anda sendiri. Berikan kalimat-kalimat yang mendukung, beri pujian kepada mereka. Tapi juga jangan lupa melakukan evaluasi. Evaluasi ini bukan untuk memarahi mereka, tapi untuk membangun mereka agar mereka tahu kesalahan mereka apa, mereka perbaiki kesalahan mereka apa, sehingga mereka akan menjadi orang hebat. Yang ke-9, bicarakan hal yang positif kepada downline Anda. Nah, ini nih teman-teman yang selalu saya kritik. Masih banyak sekali kita mengikuti atau membicarakan atau ikut campur dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita. Ini yang harus hati-hati. Ada hal yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita, cut. Jangan Anda bicarakan lagi. Udahlah plan, udahlah plan, downline, udahlah plan. Ya, gak terlalu ngefek sama saya. Udah ya, misal downline Anda, aduh kak, Mas Hasan itu Kak Rizaldi itu, udah Anda langsung, udah emang orangnya mah gitu, tapi mah kita beruntung harusnya dipegang mereka. Karena belum tentu kita dipegang sama orang-orang lain kita bisa dibentuk. Betul ya? Artinya itu teman-teman, Anda harus bisa memberikan keyakinan, kalimat-kalimat positif. Nah, kesalahannya apa sih teman-teman? Downline kita datang, plan ini loh leader saya loh, masa begini-begini, kitanya responnya, iya bener, plan saya begitu, leader kita aja begitu emang. Ya tegas ya, tak jelas, marah-marah ya, si Gunter ini. Yang ke-10, banyak orang hancur di Melia karena dalam perjalanan waktu mulai sombong, gelapkan uang postingan, tunda-tunda postingan, merasa diri, dan lupa akan upline-upline-nya, serta tak mau mendengarkan arahan lagi. Maka sedari awal harus tekankan soal ilmu. Padi berisi akan selalu merunduk.
Anda paham teman-teman? 10 hal membangun jaringan ini, maka saya yakin dan percaya Anda akan menjadi penguasa Nusantara. Cara mengajar ketika kondisi COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama yang Anda harus paham teman-teman, tawarkan bisnis atau proyek. Contohnya seperti apa? Kita lihat video berikut ini. Mas, pura-pura kita teman ya. Main sopo. Terus mari ngono. Apa anggota DPR. Terus mari ngono. Ya ngono lah pokoknya. Kumismu kemana mas? Lo kalau ketawa-ketawa aja, itu kumis lo udah menjerit-jerit tuh ya. Lepaskan aku Dodit. Aku juga ingin bermain musik. Halo bro, weh. Gimana kabarnya? Ya gini. Lama gak ketemu nih. Iya. Sibuk apa sekarang? Ya nggak ngapa-ngapain ini lah. Jalan aja. Kirain sibuk main HP nih. Iya main HP. Kerja di mana sekarang? Aduh, aku nggak kerja bro. Kebetulan. Kebetulan apa bro? Ada proyek bagus. Wih, proyek bagus. Proyek bagus ini potensinya gede. Nah kebetulan ini langsung kerjasama dengan anggota DPR RI Pusat. Anggota DPR. Jadi proyeknya ini bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Oh bisa? Meskipun saya keluar pulau. Bisa bang. Oh bisa. Kebetulan ente kan lagi nganggur nih. Iya. Punya banyak waktu kan. Nganggur. Udah cocok pak. Pokoknya rezeki. Oh, amin lah kalau gitu. Gimana itu caranya? Nah, nanti kalau pengen tahu penjelasannya, nanti ikut aja sama saya. Kita datang ke kantornya atau office-nya. Oh gitu ya? Bisa ya? Ya Ya kapan? pokoknya pasti, kalau kamu paham pasti tertarik. Yang kedua, bisnis dengan perusahaan asing. Kita lihat video berikut ini. Halo bro. Halo. Gimana kabarnya? Ya gini-gini aja. Kayaknya adem ayem aja nih hidup nih. Disyukuri aja hidup. Sibuk apa nih ngomong-ngomong? Waduh sibuk apa ya bro? Dagang kecil-kecilan. Ya mending ikut bisnis sama saya aja. Bisnis apa? Kebetulan ini bisnisnya sama perusahaan asing. Kan bener teman-teman, Herbal Science kan perusahaan asing. Perusahaan asing? Iya, udah ini mantap pokoknya. Mantap, kamu kalau tahu ini pasti kamu bakal tertarik. Udah kamu nggak bakal nolak-nolak. Gitu? Pasti ini jadi rezeki. Ya, nanti ikut saya ke kantornya, dengerin penjelasannya, pahami informasinya. Yang ketiga, tawarkan penghasilan tambahan. Halo bro. Halo. Gimana kabar nih? Ya gini-gini aja bro. Waduh, dari dulu gitu-gitu aja. Emang kerja di mana sih sekarang? Ini di Indo Kuadrat. Oh, yang itu ya, ya tahu-tahu. Mau nggak penghasilan tambahan di luar jam kerja? Wah, penghasilan tambahan. Iya. Di luar jam kerja saya? Iya. Gimana itu? Udah ini hasilnya pokoknya mantep banget. Kamu nanti pasti tertarik. Ya lumayan lah buat tambahan penghasilan di luar jam kerja. Kalau sehari bisa 100-200 gitu. Gimana tuh cara kerjanya? Nah, makanya nanti ikut saya, dengerin penjelasannya. Oke? Oh gitu. Iya. Kapan? Besok. Oh besok ya. Ya udahlah, saya usahain lah. Oke, mantap ya. Besok berangkat bersama saya. Yang keempat, tawarkan bisnis tapi nggak jadi.
Kagak. Action. Halo bro, Halo. gimana kabar? Ya, gini-gini aja, bro. Kebetulan nih, aku mau tawarin bisnis sama kamu. Tapi kayaknya lo nggak cocok deh. Bisnis apa? Bisnis obat. Action. Halo bro, Halo. gimana kabarnya nih? Ya, gini-gini aja, bro. Ya gitu-gitu aja. Sebenarnya gini, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ngomong apa? Jadi gini, sebenarnya aku mau tawarin bisnis sama kamu. Cuman kayaknya kamu nggak cocok deh. Siapa? Ya, saya lihat kamunya nggak serius sih. Apa sih kok? Kayak gimana dong? Si, ambil. Gue terlalu lemes. 2,000 years later. Halo bro, Halo. mantap. Gimana kabarnya? Ya, gini-gini aja, bro. Sebenarnya gue mau tawarin lo bisnis nih, Apaan? tapi kayaknya lo nggak cocok deh. Ya udahlah, nggak jadi. Bro. Tunggu dulu. Jelasin dulu bisnis apaan. Iya, tapi kayaknya lo nya nggak serius nih. Gue serius ini. Ya udah, Caranya gimana? ya udah, ikut gua ke kantor gua besok. Besok. Ya, Itu apaan sih? tuh kan, nggak serius kan? Beneran nih, saya serius lah. Ya udah, pokoknya percaya sama saya. Besok ikut saya ke kantornya. Ya udah ikut. Lu Oke, nanti. besok ya. Ya. Deal ya. Yuk. Oke, mantap. Yang kelima ada kabar baik. Woi, gimana kabarnya bro? Mantap. Mantep banget. Gimana kabar? Wah, gini-gini lah, bro. Gila bro, ini gua punya kabar bagus buat lo. Kabar bagus apa? Udah ini mantep banget kabarnya. Beneran? Pengen tahu nggak? Apa itu kabarnya? Besok, yuk jam 3 sore ikut saya. Kemana? Pokoknya ikut saya dulu. Ini kabar bagus buat kamu. Masa? Udah percaya sama saya. Besok ikut ya. Gak kemana-mana kan? Enggak ya, enggak. Gak kemana-mana kan? Enggak sih. Oke, besok ya ikut ya. Yuk. Gila, ini kabar bagus banget buat kamu. Jemput ya. Oke, mantap. Yang keenam, ajak orang dengan cara bercerita. Kita lihat video berikut ini. Nah jadi gini Fred, kemarin gua ikut kelas bisnis. Karena temenan aja gua. Jalan hati sempak muka tuh. Bro. Kan ada di sarung mobil. Nah jadi gini Fred, gua mau cerita nih. Kemarin gua diajakin temen gua itu ikut kelas bisnis. Di mana? Ya ada lah tempatnya di sana. Kelas bisnis ini mantep banget. Gua dengerin wah mantep nih. Karena sini bisnisnya ngajarin kita gimana caranya punya penghasilan tiap hari masuk ke rekening kita. Oh, mosok. Ini beneran gila, mantep banget ini. Dan selain bisnis, kita di sini juga diajarin public speaking kita. Kemudian karakter kita juga dibentuk. Mana ada bisnis kayak gitu? Kan ente belum dengerin, gua yang dengerin, makanya gua mau cerita nih. Terus, lu pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Ya, enggak juga sih. Ya udah besok lah. Kalau lu dengerin cerita juga, lu pasti tertarik sama kayak gua. Beneran lu? Iya, besok. Udah, gua nggak bakal main-main. Serius. Nggak bakal main-main. Ini beneran nih. Yang kemarin-kemarin mah udah lah. Tapi yang ini beda. Emang ada bisnis plus pengembangan karakter? Makanya, lu belum denger kan? Ya udah Baru besok. denger. Besok ikut gua. Kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Kita datang ke kantornya langsung. Ya udahlah, besok ikut lu. Oke, besok ya, mantep ya. Yo. Oke, sip. Yang ketujuh, manfaatkan orang ketiga. Friend, lu punya temen nggak? Saudara kayak tetangga kayak apa kayak yang ya, lagi gabut di rumah gitu. Buat apa? Ini kebetulan ada saudara gua, dia lagi ngembangin ya, kayak bisnis gitulah. Bisnis apaan? Nah, makanya ada nggak temen lu yang lagi butuh nganggur gitu daripada dia gabut di rumah? Udah mending ikut saudara gua aja. Ya gue kalau malam sih nganggur. Kan saya tanya temen kami, bukan kamu. Ya kan saya coba dulu.
Kamu pengen tahu nih? Ya, emang kerjanya apa sih? Yakin gak pengen tahu? Ya coba dulu lah, coba tahu. Yaudah, Lumayan gini aja buat deh. penghasilan tambahan. Ini aja deh, ntar gua atur jadwal dulu janjian sama abang gua. Ntar lu gua ajakin ketemu sama abang gua, gimana? Bisa lah. Tapi nanti gue ajak adik gue ya. Gue ajak adik gue. Boleh lah. Berapa orang, Pak? Berapa Ya, orang? cuman 1 orang doang. Ya berarti 2 orang ya, Ente sama adik Ente ya. Yuk. Ya udah, ntar gua hubungin lagi. Oke. Yang ke-8, ketemu cowok atau cewek cakep yang sukses. Friend, Yo. lu mau nggak gue kenalin sama cewek cantik? Oh. Cewek cantik. Gila. Seksi nggak? Bahas soal cantik-cantik aja langsung semangat. Beneran cantik lu. Yang cantik, manis, Wah iya. sukses lagi. Wah. Beneran tapi seksi nggak? Ya, kalau kamu ketemu, pengen tahu Gimana orangnya? cantiknya kayak gini nih. Gimana? Gila, bener-bener udah seksi, cantik banget lagi. Keren. Kapan kita bisa ketemu dia kapan? Gue kenalin ya. Iya, kapan? Oke, besok ya. Besok. Besok. Ya, yuk sok. Langsung gue aja. Banget sok. Langsung gue atur jadwal ketemuan nih sama dia. Wah iya. Oke. Iya, udah saya pengen punya nomor handphonenya dulu. Aduh, cantik amat Neng. Labu. Kurang. Sembilan, pasang foto atau video Anda sedang konsumsi propolis. Bisnis apa sih? Mas Hasan ini? Propolis. Apa sih ini propolis ini? Oh, bahaya aja bisa pakai propolis. Hebat ini propolis. Sih, tanya sih. Bisnis apa nu? Ke-10, share informasi kebaikan propolis. Bro, lagi ngapain nih? Ya lagi nganggur sambil ngitungin batu. Gue mau cerita, gue baru aja dapet produk bagus. Ini barangnya bagus banget. Lu pasti bakal tertarik. Lu udah tahu barang kayak gini gak? Tuh, barang apaan tuh? Ini namanya propolis. Ah, propolis? Belum tahu kan? Baru tahu itu. Ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wah, masa ada obat kayak gitu? Dari penyakit dompet kosong, Ah, masa ada? bahkan sampai penyakit sakit hati bisa sembuh pakai ini. Bisa? Baru tahu Beneran? kan? Baru tahu kan? Wah, serius lu? Pengen tahu lebih lanjut gak? Gimana itu? Ya udah, besok datang ke seminarnya, kita bareng sama-sama. Lu dengerin penjelasannya karena ini ada juga sistem bisnisnya. Wah, ya. Udah ini mantep banget pokoknya. Daripada di sini cuman nganggur doang, nggak jelas. Udah mending gua. Lu dengerin, lu pasti tertarik. Ya udahlah. Besok ikut lu lah. Ya, besok dia berangkat ya. Ya. Oke, gas. Ke-11, ada solusi bisnis dengan modal minim tetapi untungnya sangat besar. Kita lihat video berikut ini. What's up yo, man? Halo, Dada. Ya, gimana kabar? Yes. Nih. Gini aja lah. Lagi ngapain nih? Nih lagi kerja tugas banyak banget sumpah. Pengeluaran banyak Sibuk. lagi. Ah, so sibuk banget sih lu. Karena tugas. Lu kan
males banget nih kayaknya keluar rumah atau ngapain. Malas gue. Mau nggak nih? Ini selain di rumah aja, lu juga bisa dapat penghasilan nih. Masa? Dapat duit, paham nggak? Yakin? Nah, ini kebetulan ini ada bisnis bagus, bisa dikerjain meskipun lu di rumah aja. Masa? Gimana aja nggak tuh? Aja Lumayan tuh buat tambah-tambahan Aja buat ya. kerjain tugas tuh. Mager-mager ditransfer gimana? Wah, saya tuh ada memang kayak gitu. Ada dong. Dan ini gila mantep banget. Ini di sini gampang banget kerjanya. Dan lu pasti dibantu. Emang gimana cara kerjanya? Gimana? Ya udah, besok ikut gua ke kantornya biar langsung dijelasin di sana. Udah dengerin dulu penjelasannya. Modalnya gimana? Modal mah gampang, yang penting lu paham dulu. Ya kan? Udah paham dulu yang penting. Oke. Yang penting paham dulu. Rek, sudah. Kan properti. Kok nggak poso tak? Modalnya gimana? Yang penting lu paham dulu, modal mah gampang. Kalau gede mah gue nggak ada. Nah, udah lu dengerin dulu. Modal mah nanti, yang penting lu paham dulu. Kalau lu paham, mau modal berapapun lu pasti tertarik. Ya, ini kan lu pahami dulu, ini nggak ada ruginya sama sekali. Yakin nggak ada ruginya? Nggak sama sekali. Tapi keuntungannya bener-bener bersih itu. Nah, itu yang harus lu pahami. Karena gue pun juga jalanin. Dan emang gila, dahsyat banget nih bisnis. Udah pokoknya besok ikut saya ke kantornya, oke? Ya udahlah, bebas. Ya, Besok. Nah, dan dari 11 tahun tadi teman-teman, Anda bisa contoh. Hebat kan? Aktor-aktor kita kan. Ada MC terdahsyatnya, ada presenter pertama. Luar biasa. Jadi pastikan teman-teman luar biasa ini. Saya kasih ilmu, ada prakteknya, langsung dipraktekkan oleh cogan-cogan. Jadi untuk memudahkan Anda. Luar biasa teman-teman, pastikan Anda fokus ya. Semua ini soal ketidakgengsian. Ingat, semua bisnis adalah menawarkan. Kalau Anda nggak mau nawarin, kalau Anda rem mulut Anda, maka Anda nggak dapat penghasilan. Anda nggak akan dapat hasil. Jadi teman-teman, lakukan terus di sini dengan video-video yang sudah kami buat tadi. Pastikan informasikan, kuncinya informasikan. Kuncinya ini soal kemauan. Buang gengsi Anda. Ingat, dimanapun kepada siapapun tawarkan. Ada pula metode presentasi yang Anda harus paham. Yang pertama, jangan langsung ke inti pokok. Yang kedua, ice breaking. Yang ketiga, cari persamaan. Yang keempat, buat penasaran. Yang kelima, jarak intim. Yang keenam, presentasi. Kita lihat video-video yang telah kami buat untuk memudahkan Anda agar lebih paham. Check it out. Nah, jadi bro, ini bisnisnya Mei bagus banget. Nah, pokoknya kamu harus gabung nih. Kalau kamu nggak gabung, ini lebih besar. Jadi kamu harus gabung pokoknya. Udah percaya sama saya, kamu harus gabung. Masuk di bisnisnya. Kan belum dijelasin. Friend, gimana nih? Udah lama kita nggak ketemu. Ya iya bro, namanya dia udah sibuk. Waduh, tugas banyak sekarang. Ada Itu ya. ya udah tugas banyak, pengeluaran banyak, penghasilan nggak ada lagi. Aduh, emang lockdown gara-gara apa namanya PSBB itu apalagi. Aduh, corona ini. Sama. Semuanya juga ngalamin gitu sih. Iya apalagi. Oh. Oke, ganti. Maksudnya SBG guys nyemantai gitu. Iya. Makanya. Betul dong, pikir apa? Iyalah. And action. Ya, sama kita sih.
Kebasan deh. Lepaskan Mas Hasan, lepaskan. Woi, cantik. Yo, sampai terus ya apa? Cantik. Iya, kawan. Iya, cantik. A few inches later. Jangan, dia yang ketemu suwe kira ya apa kabar di ojo meneng-menengan ae ta. Mosok yang ya ini gak boleh pasti cantik ya apa iki. Ini agak sambil dhewe lu. Sik salah. Wes ayo. Ayo, Rek. Gani! Gani! Oh! Woi, apa kabar cantik? Tak dhewe suwe ketemu iki. Ya boya ono beda apa iki? Mosok kalau apa kan kabar plus iki kampusnya api. Gak ada iki. Ada sama-sama. Woi, apa kabar cantik? Yang ya kira ngapa enggak? Nomor kau woi ayo lah duwe. Siapa bukan? Wis ngene iki ada tugas nang jero omah. Oh, kemudian ada tugas saya. Mosok tugas yang kabar mari. Sik talah. Ket pengawangku tati-tati iku titiku opo? Lawan gak sih ngomong co. Lah iku. Lha iki macam contoh. Emang sibuk apa sih lu sekarang? Ya ini sih kuliah sambil kerja sih gue. Oh kerja? Iya. Iya. Emang sibuk apa sih lu sekarang? Ya ini kuliah sambil kerja. Kerja di mana? Ini pabrik. Aduh, Oh, pabrik. gara-gara corona. Iya. Banyak tuh temen gua juga kerja pabrik. Banyak. Banyak yang dirumahkan juga atau gimana? Tuh banyak. Udah pada ngeluh di rumah kan. Iya, di pabrik sekarang mah banyak yang pengurangan pegawai. Nah, Saya aja hampir kena kemarin. oh gitu ya. Iya, udah kasihan yang kena itu. Iya, tahu ya. Nasib tuh nggak tahu nasibnya gimana tuh. Iya, apalagi habis ini hari raya. Aduh, kasihan banget. Iya, anak itu gimana ya? Nggak punya penghasilan, mau lebaran. Ya, Gimana caranya bikin dia penasaran ya? Aduh, mau nawarin tapi takut, ragu, gak yakin. Nanti kalau salah gimana ya? Fred, kebetulan nih, gua ada bisnis bagus. Bisnis apaan? Ya, bisnis sampingan lah. Lumayan buat tambahan-tambahan lo di pabrik. Berapa emang? 100, 200 bagus-bagusan, kadang 500. Tapi per hari. Per hari? Iya. Masa? Iya lah. Terus yang buat kamu yang itu masuk per hari apa? Ya kan masuk rekening gua. Masa masuk rekening? Duitnya bisa diambil kok, bisa buat gua beli barang. Beli bisa. Emang beneran masuk rekening? Beneran? Beneran masuk rekening per hari? Iya, beneran. Kok bisa? Gimana? Ya udah, aku jelasin ya. Tapi gue cuma pengen tahu aja ya. Sekedar tahu aja. Iya, tahu. Yang penting lo paham dulu deh. Udah dengerin dulu benar.
Oke. Udah, hanya sekedar tahu aja ya. Iya. Gue gak ikut, cuma pengen tahu aja kalau bisa berani. Nah, lu nggak usah gabung, tapi dengerin dulu penjelasannya. Oke, lihat jangan gabung ya. Ya lihat-lihat dulu. Ya udah, paham informasinya, oke? Gua jelasin ya, oke? Ya udah ini. Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. Tutung sing neng jero nanging sing mbok pamer neng apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng arepku. Nah, jadi Melia Propolis ini adalah diambil dari getah daun muda, terutama daun poplar, yang dikumpulkan sama lebah, lalu dicampur dengan air liurnya lebah. Nah, semakin mudah bukan? Apa coba kurang kita juga? Semua buat Anda juga. This is ETS. This is Melia Senjata. Pastikan aplikasikan ilmu yang sudah ada. Lihat dulu presentasi. Ya, jangan sampai Anda tidak melakukan. Oke teman-teman, jadi luar biasa, betul ya. Di segmen akhir ini saya akan membahas beberapa hal, beberapa strategi tentunya yang akan membuat Anda ya spektakuler tentunya Lebaran. Oke teman-teman, jadi sangat luar biasa. Kita lagi di zaman yang sangat berbeda, yang saya bilang ini sedikit aneh. Tidak dari biasanya, Lebaran pun tidak seperti biasa, Ramadan tidak akan seperti biasanya, aktivitas-aktivitas sehari-hari tidak seperti biasanya. Betul ya teman-teman, kita lihat sendiri sekarang orang-orang kemana-mana pakai masker. Kemudian kita lihat sendiri kemana-mana orang ya jabatannya ya, dan lain-lain. Ya kita lagi masuk ke era yang sebenarnya membuat kita sedikit kapan ini berakhir gitu. Tapi kita nggak bisa nuntut, betul ya. Tapi saya bersyukur juga dengan adanya COVID-19 ini. Kenapa teman-teman? Karena saya benar-benar bisa ngelakuin aktivitas yang tidak pernah saya lakukan ketika tidak adanya COVID-19. Betul ya? Pasti Anda juga akan merasakannya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, saya juga bersyukur. Artinya apa? Kalau saya melihat ibarat Tuhan ini lagi menyeleksi sebenarnya umatnya yang bisa bermanfaat bagi sesamanya siapa, yang malah nyusahin siapa, yang malah nyalahin keadaan siapa. So, di setiap krisis moneter, di setiap krisis ekonomi apapun itu pasti banyak sekali orang miskin, tapi juga sangat banyak juga orang miliarder akan tumbuh. Anda yang mana? Nah, luar biasanya perbandingan bisnis konvensional di luar sana dengan bisnis multi level marketing. Saya tidak membahas soal Melia Senjata. Banyak saya rasa bisnis multi level marketing. Seperti yang kita lihat, banyak sekali sekarang PHK di mana-mana. Tapi sekarang kita doa sama-sama untuk teman-teman kita yang sekarang terkena PHK agar diberi ya rezeki yang berlimpah dan keberkahan hidupnya. Oke, di luar dari itu semua kita lihat kayak perusahaan-perusahaan besar pada tumbang. Kita lihat ibaratkan KFC, McDonald, pabrik-pabrik besar pun, Toyota, ya, Astra, apapun tumbang semua teman-teman. Mengapa demikian? Karena pemasukan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Sedangkan apa yang bikin MLM ini unggul? Karena ingat, pada dasarnya modal level marketing adalah modal kecil untung besar, dan semua orang pasti akan mencari hal ini. So, beruntung kita di MLM terbaik, nomor 1 di Asia, nomor 2 di dunia, ya. Dan nomor kesekian di hati saya setelah orang tua saya dan si dia anjing. Betul ya teman-teman ya. Artinya saya akan bahas semuanya teman-teman kepada Anda, khusus untuk Anda. Jadi pastikan Anda fokus. Oke. Di zaman COVID-19 ini, betul ya, pasti ada yang nekat mau mudik. Betul ya teman-teman, ada yang tidak mudik. Tapi sekarang kan pemerintah kan lagi gempar-gemparkan, gencang-gencangnya kita untuk menyuruh tidak mudik, betul ya. Jadi yang mudik adalah orang-orang yang nekat, betul ya teman-teman ya. Oke, sekarang bagi teman-teman yang mudik atau teman-teman yang sedang jauh dari upline-nya atau leadernya, saya akan kasih bekal ke Anda sekarang teman-teman. Bagi Anda yang jauh ada di sana, yang Anda harus punya sekarang hanya satu, kemauan. Paham? Kalau ngomong soal kemauan ini banyak. Kedua, tujuan. Kan sama, beda. Betul ya? Kemauan Anda apa? Kemauan Anda ibaratkan pulang kampung. Saya nggak ngomong soal pulang kampung dulu. Tapi kemauan Anda untuk sukses apakah ada atau tidak? Betul ya? Kalau kemauan Anda membesarkan tanah kelahiran Anda ada, pasti Anda pulang nggak akan rebahan. Betul ya? Kalau Anda punya tujuan, omset sekian, lot sekian, member sekian, pasti akan achieve. Betul ya? Semua ini soal kemauan dan kemampuan. Paham? Apakah Anda punya kemauan? Nah, itu pilihan teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya missnya di sini. Betul ya? Banyak top leader kita yang berhasil, kenapa? Karena saya lihat kemauan mereka sangat-sangat besar. Paham? Nah, artinya saya bisa jabarin ke teman-teman, kemauan itu apa sih teman-teman? Misal kayak gini, sekarang saya bikin video ini aja. Menurut Anda bagus. Menurut Anda, wah saya harus share nih ke jaringan saya. Tapi ada beberapa orang yang tidak berpikir ke sana. Betul ya teman-teman? Nah, hal-hal ini yang sebenarnya saya bisa bilang kemauan mereka adalah kurang. Kayak misal kita dari tadi ngelihat di YouTube, pasti Anda ada yang skip-skip. Berarti kemauan Anda untuk belajar berkurang. Paham? Tapi kemauan yang tinggi adalah orang-orang yang benar-benar nyimak, pakai headset, fokus, dan catat apa yang saya sampaikan. Artinya teman-teman, ini adalah tolak perbedaan antara kemauan ingin berhasil dan kemauan ingin jatuh. Itu Anda yang pilih teman-teman. Kemudian tujuan Anda apa? Tujuan itu Anda kasih target, gitu ya. Tujuan atau target Anda, berapa lot yang Anda mau lepas, berapa omset yang Anda mau lepas, itu pilihan Anda, ya. Choice, gitu ya. Yang ketiga, tentunya alat bantu. Ini Anda harus punya teman-teman. Alat bantu itu apa aja? Yang pertama tentunya produk. Kemudian kedua, kartu nama. Yang ketiga apa? Brosur. Kemudian yang keempat flip chart, betul ya. Yang kelima formulir. Yang keenam ATK. ATK alat masa nggak tahu sih, alat kerja kantor, betul ya? Bener nggak? Alat tulis kantor. Apa yang penting dibayar. Yang ketujuh, betul ya, video kesaksian. Yang kedelapan, nggak mungkin kan saya tulis spidol di sini kan? Ya, intinya beberapa alat bantu ini Anda harus bawa teman-teman, Anda harus punya teman-teman. Ya, di luar dari ini semua, ya ingat balik ke kemauan. Kalau kemauan Anda tinggi, pasti Anda nggak mungkin gengsi-gengsi untuk tawarin teman, sahabat, keluarga, sanak saudara. Pasti Anda nggak mungkin gengsi atau sungkan. Tapi kalau Anda nggak punya kemauan, pasti Anda akan masih sungkan untuk menawarkan hal-hal ini. Paham ya teman-teman? Jadi bekali diri Anda dengan beberapa tahap ini. Yang ke-8 saya tadi tulis apa? Spidol, betul ya? Saya bukan tulis spidol, tapi ini nomor 8 ini teman-teman ya, yakni adalah slide presentasi. Ya, jadi ini adalah beberapa
alat bantu yang Anda harus miliki, teman-teman. Yang pertama produk, kartu nama, brosur, flipchart, formulir, ya, alat tulis kantor, video kesaksian, ya, dan juga slide presentasi. Ya, jadi Anda harus punya, teman-teman. Ya, pastikan Anda punya hal-hal ini. Yang keempat, tentunya untuk Lebaran Anda harus mempersiapkan apa? Yakni mingguan atau apa? Jam mingguan, atau saya bilang anggap aja 5 unsur. Ya. Jadi Anda list pulang di sana berapa target Anda, misal mau prospek, berapa target Anda misal mau retail, berapa target Anda. Jadi jangan pulang ke kampung Anda malah rebahan, Anda malah tidur, itu yang salah. Siap ya teman-teman? Jadi ini teman-teman Anda harus pastikan lakukan, pastikan Anda kerjakan. Paham? Di luar dari itu semua teman-teman, Lebaran ini Anda juga harus punya sebenarnya yang kelima adalah kemandirian. Betul ya? Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena Anda jauh dari upline Anda jauh dari leader Anda, betul ya? Tapi kalau Anda paham, sebenarnya Lebaran ini adalah momen melipat gandakan penghasilan. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman. Misal, ini Gunter. Saya punya teman namanya Rizal. Rizal ini asli Papua. Berhubung dia di Surabaya, saya bantu dia. Saya juga punya teman namanya Hasan. Dia gabung, member ya, bukan teman, sorry. Dia orang Ambon. Sama di Surabaya, sekarang lagi misal kerja di Surabaya. Ada lagi misal siapa sih? Maureen. Ya, dia ini orang Maduro. Tapi di Surabaya. Ada juga Listia. Ya, dia orang Nganjuk, ya. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya momen Lebaran ini bisa membuat jaringan menusantara? Karena begini teman-teman, kan ini momen pulang kampung. Rizal ke Papua, Hasan ke Ambon, Maureen ke Maduro, Listia ke Nganjuk. Dari hal itu, saya akan punya jaringan di Papua, saya akan punya jaringan di Ambon, di Maduro, di Nganjuk, dan di kota-kota yang lain. Kenapa? Karena kan mereka akan balik. Berarti di sini kita sebagai leader atau kita sebagai upline harus bisa mengkontrol apakah jaringan kita melakukan pergerakan di kota mereka. Poin paling penting cuma satu, kemandirian. Kenapa teman-teman? Jangan sampai Anda kalah dengan zona nyaman Anda. Jangan sampai Anda kalah dengan opor ayam. Pastikan teman-teman pahami 5 hal ini sebelum Anda pulang mudik. Dan terakhir saya ngomong ke Anda, kalaupun memang Anda pulang kampung, pastikan Anda membuat program kerja pada upline-upline Anda. Buat Anda para upline, cek semua downline Anda, tanyakan siapa yang mudik kemana, berikan target ke mereka, tanyakan alat bantu mereka apakah sudah lengkap. Maka saya yakin teman-teman, jaringan Anda pasti akan cepat menusantara. Dulu pun begitu, ETS pun dulu begitu. Berawal dari saya, Gunter seorang diri, sekarang ada di Kendari, di Flores, ya, kemudian di Kupang, kemudian di mana lagi, Pak? Ya, di Papua, di Nganjuk, kok Nganjuk terus? Jawa Timur pun sudah terluas. Kenapa? Karena memanfaatkan momen Lebaran. Tapi ingat, jika Anda tidak bisa mengontrol jaringan Anda cuek terhadap jaringan Anda akan menjadi kaum rebahan, akan membuat alasan, Kak saya nggak bisa balik ke Surabaya karena PSBB Kak. Endingnya, Anda tahu sendiri kan? Oke teman-teman, sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang Anda harus paham dan ada beberapa hal yang Anda harus tahu mengenai Lebaran ini seperti apa. Lihat teman-teman. Jadi, poin utama dari keseluruhan yang sudah saya bahas, bahwasanya Anda berhak dan wajib mengkontrol jaringan Anda. Nah, mengkontrol ini apa aja sih Kak? Betul ya? Poin pertama yang Anda harus lakukan kepada downline Anda, yakni chat, komunikasi, tanyakan,
lo mudik atau enggak. Itu poin penting. Paham? Bagi Anda para admin, Anda harus membuat data member mudik. Paham teman-teman? Pertama, cek pastikan mereka yang lo mudik atau enggak. Yang kedua, Anda buat database ya, atau Anda membuat data member mudik. Paham? Katakanlah ada si A, Anda tulis, oh dia stay. Betul ya? Berhubung saya di Surabaya, udah saya tulis ada Rizal di sini, ada Hasan di sini, saya tulis mereka. Oh mereka di Surabaya, udah saya tulis Surabaya. Si B pulang ke Ambon, si C pulang ke Nganjuk, si D Surabaya. Anda harus list. Yang ketiga, pastikan Anda tanyakan kapan tanggal pulang mereka. Oke teman-teman. Yang keempat, beri pembekalan. Gak usah kebanyakan sharing, Anda cukup beri pembekalan. Tanyakan alat bantunya. Betul ya? Tanyakan alat bantu mereka. Lu udah siap apa aja? Betul? Kemudian pembekalan yang Anda harus berikan yakni target member, target retail. Betul ya? Target postingan. Nah ini Anda harus ibaratkan teman-teman ya, Anda harus ibaratkan ngecek Anda sebagai upline. Yang kelima, yang Anda harus lakukan pada downline Anda ya, selain 4 hal ini, betul ya? Yang kelima, Anda harus ibaratkan ya, memastikan pergerakan kepada downline Anda. Memastikan pergerakan, contohnya bagaimana Kak? Ya pastikan Anda chat terus. Betul ya? Setiap dia mudik chat, setiap dia mudik chat, setiap dia mudik chat, tanyakan pergerakan dia bagaimana. Paham teman-teman? 5 hal ini Anda harus lakukan. Paham? Yang paling fatal, krusial adalah di poin kedua. Apakah Anda punya database atau tidak? Paham? Dan tanyakan kapan tanggal dia pulang. Paham? Ya ini walaupun sebenarnya tidak ada yang mayoritas mudik, betul ya, karena kan semuanya lagi kena larangan dari pemerintah, betul. Tapi bagi yang bandel-bandel Anda bisa lihat ibaratkan ini. Nah bagi yang nggak mudik gimana teman-teman? Kuncinya cuma satu. Bagi Anda yang nggak mudik, jangan gengsi. Paham? Yang miskin jangan gengsi loh. Kalau kaya gitu nggak apa-apa. Ya, kuncinya jangan gengsi, jangan takut, jangan malu. Ini penyakit soalnya. Penyakit, udah miskin, kiri, gengsi lagi. Paham ya teman-teman? Jadi jangan gengsi. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Pertama, pastikan Anda pencapaian. Ya, Anda masih 2 minggu untuk Lebaran, pastikan Anda pencapaian. Anda kejar bonus habis-habisan, minimal Anda bisa beli baju, beli kue, beli perhiasan, ya, kasih yang terbaik atau uang-uangan buat ponakan-ponakan Anda. Ini Anda harus punya. Ini Anda harus ibaratkan bisa pencapaian. Oke, paham? Bagi yang nggak mudik, yang pertama Anda harus pencapaian. Apapun itu. Yang kedua, betul ya? Ingat poinnya di sini adalah jangan gengsi. Betul ya, jangan gengsi. Ya, pencapaian. Yang kedua yang Anda harus lakukan adalah apa? Pastikan tawarkan. Atau informasi. Harus. Dengan cara apa? Gampang. Produk-produk Anda bisa taruh di atas kulkas. Produk-produk Anda bisa taruh di meja kue. Produk-produk Anda bisa taruh di ujung rumah Anda. Bagi yang ada produk, bagi yang nggak ada, goodbye. Oke, jadi Anda harus tahu paket kalau nggak ada produk. Ya, kalau gitu jual beli aja. Ya, beli di saya juga nggak apa-apa. 1 botol 1 juta. Bercanda, paham? Lo kira gua calo? Paham teman-teman? Tawarkan, paham ya? Taruh benar-benar di sudut-sudut. Kuncinya apa teman-teman? Ingat, Lebaran adalah momen semua keluarga Anda kumpul. Kalau Anda masih mengerem mulut Anda, kalau Anda masih
memperbenarkan alasan. Wah kak, orang tua saya sibuk, keluarga saya pada sibuk kak, saya dihina kak, saya begini. Berarti selamat, Anda masuk dunia kegagalan. Paham? Karena kenapa teman-teman? Tawarkan. Kuncinya tawarkan. Mau dia tolak, tawarkan. Masa iya tapi keluarga Anda nolak Anda, malah menghina-hina, kan nggak mungkin. Bilang kayak, katanya tante saya. Kalau beneran tante, udah tuh beli tuh. Masa tuh? Bantulah bisnis ponakan sendiri tuh. Berapa harganya? 200 tuh. Wih mahal banget, ini murah tuh. Jelaskan khasiatnya. Paham? Kunci ini, jangan gengsi. Betul ya teman-teman? Taruh di sudut-sudut ya, jangan lupa juga brosur taruh di meja, betul ya. Ingat, jangan terlalu lama mabuk opor ayam. Buat Anda yang tidak lebaran, maksudnya tetap di daerah Surabaya, Jawa Timur, atau yang di tempat-tempat, maksudnya itu tempat Anda nggak keluar kota manapun itu. Jadi Anda nggak usah banyak alasan sekarang cuy. Wah kak saya masih lebaran kak, lebaran itu cukup H plus 3 hari aja udah. H plus 1, H plus 0, H plus 1, H plus 2, H plus 3 udah. H plus 4 Anda harus bekerja lagi. Paham? Atau Anda harus, ya kita lihat aja nanti di grup siapa yang akan share-share pergerakan ketika kondisi lagi lebaran. Karena saya yakin yang share-share barang pasti akan spektakuler. Mbak Sobat gimana? Kenapa belum 20 juta dong? Exit. Oke teman-teman, ya terakhir yang ingin saya mau bahas ke Anda semuanya, saya punya banyak sekali strategi yang akan saya keluarkan, tapi kita lihat nanti di video-video berikutnya. Jadi saya akan konsisten akan buat video buat Anda semuanya, untuk kesuksesan Anda. Jadi teman-teman, cuy, Anda harus tahu, Anda harus sadar, kenapa Anda belum 20 juta per bulan. Tapi sebelum saya ngomong 20 juta per bulan, sekarang saya coba Anda sama-sama merenung, Anda refleksikan diri. Kira-kira Anda ingin dibayar sama Melia berapa? Sebut, saya kasih waktu. Sudah? Sudah teman-teman? Ada? Ada yang jawab 10 juta per bulan? Ada yang jawab 20 juta per bulan? 40, 50, 100 juta? Apakah Anda jawab gitu? Atau Anda masih belum mudeng apa yang saya tanyakan tadi? Saya ulang. Kira-kira Anda mau dibayar berapa sama Melia per bulannya? Sebut cepat dari dalam hati. Sudah? Berapa? Hah? Berapa? Hah? Ada yang jawab 10, ada yang jawab 20, 30. Ya itu versi Anda. Sekarang kita sama-sama merefleksikan diri kita. Saya anggap Anda yang ingin dibayar 20 juta per bulan. Betul ya? Kak saya mau 20 juta, kakak saya mau 10 juta, 40, 50, 100, berapapun itu. Sekarang saya mau tanya ke Anda, kira-kira nominal yang Anda sebut tadi pantas gak Anda dapatkan dengan model Anda yang seperti ini? Oh bentar. Lebih baik Anda cari kaca dulu, Anda ngaca dulu. Pantas atau enggak sebenarnya? Anjing, pantas atau enggak? Coba. Coba. Udah cari kaca, udah. Nah, ngaca nanti. Muka tidak jelas, rambut tidak jelas, jenggot tidak jelas. Tidak mungkin saya dibayar 20 juta. Apakah Anda sepakat dengan perkataan saya barusan? Kalau Anda memang sepakat, teman-teman, betul ya? Maka kita coba refleksikan. Anda mau dibayar 20 juta per bulan, tapi Anda sebenarnya sadar, saya ini nggak layak dibayar segini. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Anda apa? Anda harus tahu diri. Anda harus tahu malu. Kenapa demikian? Karena begini. Di luar sana, untuk mengejar 3-5 juta per bulan, betul ya? Untuk mengejar 3-5 juta per bulan, apa yang harus orang-orang lakukan? Pergi pagi, pulang malam, hanya
Goyang dulu dong. Betul ya teman-teman? Cuy. Paham? Apa yang mereka harus lakukan untuk mengejar 3-5 juta per bulan? Pagi sampai malam, pagi sampai sore, 8 jam kerja. Mereka lakukan itu. Sedangkan Anda di Melia, coba Anda pikirkan, layak tidak? Harapan Anda 20 juta per bulan, kerjaan Anda ngedon, males, cuman 2 jam aja. Kalau nggak gitu, udah yang datang ke basecamp cuman numpang ngecharge, ngegibah, ngegosip, apapun itu. Tapi pengennya dibayar sekian. Layak atau enggak sebenarnya cuy? Sadar. Jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Mau dibayar sekian, tapi kinerja kita cuma 2 jam aja per hari. Itu pun kalau Anda lagi moodnya baik. Orang kerja di luar sana untuk mengejar 3-5 juta per bulan, harus nggak mereka tanggung jawab? Harus. Sedangkan Anda di Melia, jangankan ngomongin tanggung jawab. Anda dulu closing orang, ngomong ke orang itu apa? Saya akan bantu Anda. Saya akan memberikan harapan Anda. Kita harus sukses bersama-sama. Cuk, war-war ditinggal. Itulah realitanya. Mau 20 juta, tanggung jawab aja nggak mau. Mikir. Kerja di luar sana harus disiplin ya? Harus. Betul ya? Harus disiplin. Masa mereka harus mut-mutan gitu? Betul ya? Kadang semangat, kadang enggak. Kadang semangat, kadang enggak. Kadang semangat, kadang enggak. Apa harus begitu? Hah? Mut-mutan? Enggak mungkin. Kalau mereka mut-mutan, enggak mungkin dibayar. Anda di Melia lagi PMS, Melianya yang disalahin. Lagi putus, Melianya yang disalahin. Lagi nggak mood, Melianya yang disalahin. Layak dibayar 20 juta sebulan. Mikir. Kerja di luar sana, Anda harus apa? Integritas. Betul ya? Ngomongin member Melia, hanya beberapa orang segelintir yang punya integritas. Cenderung udah punya domainnya bukan dibina tapi dibinasakan. Oke, kerja di luar sana. Sekarang saya mau tanya, buat Anda yang menonton video ini, buat Anda yang sedang bekerja, saya mau tanya sama Anda, kira-kira, misal, kalau di luar sana lagi panas banget, apakah Anda bisa chat bos Anda dan bilang, bos ini lagi panas banget bos, kayaknya saya nggak mau kerja bos? Bisa? Nggak bisa. Sedangkan kenapa Anda lebay di Melia? Panas sedikit bilangnya, aduh kak, panas kak, saya nggak mau berjuang. Aduh. Buat Anda yang sedang bekerja, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau hujan, Anda bisa chat bos Anda, bos ini lagi hujan bos, terus bagaimana bos? Saya nggak masuknya? Nggak mungkin ada gitu, betul ya? Minimal Anda bawa pakai jas hujan berangkat, sup. Kenapa di Melia Anda jadi lebay? Hah? Bilang hujan lah. Kalau nggak gitu apa? Hujan besar, foto dimasukin ke grup. Bilangnya perjuangan adalah seni. Hei, lo kira sebelum gabung Melia nggak pernah hujanan? Kalau nggak gitu apa? Ban bocor, foto dimasukin ke grup. Bilangnya apa? Perjuangan adalah seni. Seni apanya? Emang sebelum gabung Melia nggak pernah bocor? Please man, stop drama. Oke? Stop drama. Anda kebanyakan nonton FTV soalnya. Kerja di luar sana, Anda harus siap dimarahin. Cancuk, nggak boleh. Apapun itu. Tapi besoknya Anda tetap masuk nggak? Tetap.
Betul ya? Gak mungkin bos Anda marah-marah kemudian Anda baper. Oh ya udahlah bos, kayaknya saya nggak masuk bos. Gak bisa. Tapi kenapa di Melia? Anda disentil dikit, udah ngegibah. Aneh bukan? Downline yang harusnya Anda kasih kalimat motivasi dan semangat. Kenapa Anda ikutin gibah? Woi, upline dulu. Yo korek. Kenapa harus seperti itu? Please man, don't stop it about your means. Come on. Tahu artinya? Gak tahu. Ikulah pokoknya. Siapa ya teman-teman? Jadi itu. Please. Kamu nih gimana begini-begini? Ayo begini-begini. Baper. Sok-sokan drama. Nanti buat status. Nyindir-nyindir. Anjing. Kita nih upline biasa. Kita nih leader biasa. Bukan pemain sinetron. Bukan juga psikiater. Psikolog. Paranormal. Konsultan. Bimbingan konseling. Apapun itu. Paham? Saya jadi capek ya. Makin kesini kok kita ini kerjanya bukan jadi leader Melia, tapi ngasuh anak. Paham nggak? Nah, jadi teman-teman saya minta Anda harus lebih bijak dan dewasa. Kira-kira sekarang saya mau tanya ke Anda, jika orang bekerja di luar sana, satupun mereka tidak melakukan hal-hal ini, tugas dan tanggung jawab mereka, kira-kira apakah mereka bisa mendapatkan gaji? Jawabannya tidak. Sama kayak kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang teman-teman kita lakukan, contohnya misal bekerja, ya kita nggak mungkin dapat sekian. Friend, coba kita pakai pikiran. Mereka harus melakukan ini semua untuk mengejar hasil 3-5 juta. Sedangkan kita tidak dituntut harus seperti ini. Gak harus 8 jam, gak harus 10 jam, cukup 2 jam per hari asal efektif targetnya. Maka 20 juta per bulan Anda akan dapatkan. Yes, jadi stop drama, stop analisa. 20 juta per bulan itu nyata bagi Anda yang gak banyak drama. Banyak sekali orang yang tidak paham sebenarnya job desk mereka di Melia ini apa. Setuju nggak teman-teman? Setuju betul ya? Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya job desk-nya apa. Kalau orang kerja jelas, kalau harus buat begini, nanti saya akan kasih sekian, betul ya? Nah banyak orang yang sebenarnya nggak tahu job desk-nya apa, makanya banyak yang leader Melia tapi jadi makelar. Bantuin jual laptop, bantuin jual ini, bantuin jual itu. Kalau nggak gitu apa? Jadi ahli konsultan. Ada membernya kena virus merah jambu, harus laporan ke kita. Ya kita nanti ya buang waktu. Paham? Ingat, jangan bebani tugas yang sebenarnya bukan tugas Anda. Paham? Urusan dia ya udah nggak layak. Akhirnya yang saya lihat teman-teman, banyak orang yang nggak tahu sebenarnya job desk dia di Melia apa. Nah, saya akan membantu Anda. Mungkin ini pembahasan yang sering saya katakan dan ungkapkan berkali-kali, tapi masih banyak orang yang masih tidak menjiwai dan memarahi. Job desk kita apa? Kalau saya bilang sebenarnya 5 unsur. Betul ya? Unsur pertama, ngundang. Unsur kedua, follow up. Yang ketiga, pendampingan. Yang keempat, retail. Yang kelima, buka omongan. Jadi untuk seluruh member-member saya, teman-teman, ya, pastikan satu hari minimal Anda melakukan 3 unsur. Maksudnya gimana Kak? Terserah. Ya. Jadi pulang dari habis Anda dengarkan video saya, Anda cek lagi kalender pergerakan Anda. Betul ya? Kalau nggak gitu, bagi Anda yang belum punya, beli kalender pergerakan. Betul ya? Kemudian Anda pastikan memiliki 3 unsur. Artinya Anda harus mempoin diri Anda supaya Anda punya 3 unsur minimal dalam waktu 1 hari. Mungkin nggak sih sebenarnya 3 unsur? Oke, sekarang kita buat perbandingan. Kalau orang kerja 8 jam, boleh? Kita di Melia, kenapa bisa bilang 3 unsur? Anggap 1 kali pergerakan, betul ya, memakan waktu 2 jam. Berarti kalau 3 kali unsur berarti kan 6 jam.
Betul nggak teman-teman? Kalau 3 kali unsur 6 jam, anggap 2 jamnya ini transportasi dan istirahat. Coba Anda konsisten lakukan ini, Anda komitmen lakukan ini. Lihat apa yang Anda dapatkan. Ingat, dari 3 unsur dalam 1 hari. Contoh, Kak, saya ngundang Kak hari ini 1 kali. Oke, tanggal 1 kali unsur. Ketambahan, saya follow up 2 kali, berarti 3 kali unsur. Tanggal 2, Kak, saya retail Kak sebanyak 3 kali. Oke, achieve 3 kali. Tanggal 3, Kak, saya hanya ngundang Kak 1 kali. Nggak achieve, berarti buat PR minus 2. Tanggal 4, Kak, sebenarnya kan nggak bisa ya kita minus, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena jelek-jeleknya Anda bisa buka omongan, betul ya? Atau BO. Bukan BO yang itu ya, tapi buka omongan. Paham teman-teman? Jadi pastikan Anda lakukan unsur-unsur ini ya. Saya yakin dan percaya kalau Anda melakukan unsur-unsur ini, banyak yang saya mau bahas mengenai unsur ini, tapi nantikan di video berikutnya. Saya akan memperdalam unsur-unsur ini apa ya, supaya nggak kenakan Anda. Oke teman-teman, pastikan Anda saksikan unsur-unsur ini, pahami unsur-unsur ini. Bagi yang masih belum jelas, tanyakan ke upline Anda. Ya, teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke Anda, ya pastikan Anda komitmen, konsisten melakukan 3 unsur dalam 1 hari. 3 unsur saja dalam waktu 1 hari. Jadi kenapa Anda belum 20 juta per bulan? Karena Anda belum paham job desk Anda apa. Ketika saya sudah pahamkan job desk Anda apa, maka sekarang Anda tinggal lakukan. Ketika Anda sudah melakukan, jadi Anda lihat apa yang Anda dapatkan nantinya. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan terakhir buat Anda semuanya, semua ilmu saya sudah berikan ke Anda, semua strategi saya sudah berikan ke Anda. Sekarang tinggal pilihan Anda, apakah Anda mau serius jalankan, ataukah Anda punya kemauan atau tidak. Itu pilihan Anda teman-teman. Kemauan atau tidak, itu pilihan Anda. Maka yang ingin saya sampaikan ke Anda, saya nggak perlu ngotot ya. Saya nggak perlu ngotot. Kuncinya cuma 1. Lo harus semua sukses. Kalau saya ngotot, bisa tanggal lempar batu nanti. Oke, kembali. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke Anda terakhir, buat Anda semuanya, ini soal kemauan atau tidak punya kemauan. Kemauan atau tidak punya kemauan. Teman-teman, segala ilmu saya sudah berikan ke dirimu. Segala strategi saya sudah berikan kepada Anda. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan di poin kali ini adalah, semua ini soal kemauan. Apakah Anda punya kemauan yang tinggi atau tidak memiliki kemauan yang tinggi? Itu pilihan Anda, itu keputusan Anda. Saya tidak memaksa Anda untuk harus bertahan di Melia, tidak. Tapi Anda harus paham, di saat yang sekarang bukan waktunya Anda butuh motivasi dari orang lain. Tapi harusnya keadaan yang sekarang sudah membuat diri Anda termotivasi. Kecuali tidak ada leader Melia yang berbonus di saat kondisi seperti ini. Tidak ada top leader Melia yang berbonus di kondisi seperti ini. Anda bisa down, bisa. Tapi Anda lihat, masih banyak sekali orang-orang yang berhasil akibat misi. Di saat ekonomi goyang, berguncang, tapi Melia berani bayar membernya besar. Sekarang semua tergantung Anda. Friend, tadi saya sudah bahas ke Anda. Anda mau 20 juta per bulan? Sangatlah simpel dan mudah. Gampang sekali. Tapi apakah kualitas Anda melayakkan diri Anda untuk mendapatkan uang segitu? Jika Anda aja masih berpikir uang kecil, bagaimana Anda mau mendapatkan uang yang besar? Jika Anda masih membenarkan alasan Anda untuk membenarkan apa yang harusnya tidak Anda benarkan, maka teman-teman, semua tergantung Anda. Kita tidak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Kita juga tidak tahu juga Anda sukses sampai kapan. Harus dengan Tuhan. Tapi coba kita analisa kembali.
Saya tawarkan ke Anda sekarang, misal saya adalah Tuhanmu, saya tawarkan ke dirimu sekarang. Nah, tahun pertama sampai tahun ke-6 dirimu fokus belajar di Melia. Saya tidak akan kasih kamu bonus sekali pun, sekecil apapun tidak. Saya kasih 0 rupiah dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Tapi tahun ke-7 rutin penghasilan Anda di angka 20 juta sebulan. Apa yang akan Anda ambil? Bertahan atau gugur? Dalam hati Anda mungkin Anda akan bilang bertahan. Kenapa? Karena Anda akan tahu hasil akhirnya tahun ke-7 Anda 20 juta per bulan. Saya kembali lagi. Tahun pertama sampai tahun ke-6 dia dapat bonus. Tahun ke-7 20 juta sebulan. Mau nggak bertahan? Pasti Anda jawab mau. Tapi Anda juga harus paham, dari tahun pertama sampai tahun ke-6, apakah Anda bertahan? Apakah Anda komitmen membantu downline Anda? Apakah Anda bertanggung jawab kepada orang-orang yang menaruh harapannya ada di pundak Anda? Kita tidak tahu kita sukses pada usia berapa, waktu berapa, itu urusan Tuhan. Yang kita tahu cuma satu, berjuang, berusaha, bertindak, berdoa, selesai. Urusan hasil lempar ke Tuhan. Teman-teman, Anda mau 20 juta per bulan, 30, 40, 50, 60. Bahkan kita sangat sering mendengarkan perkataan-perkataan kita ketika presentasi 1,3 juta per hari. Sering kita mendengarkan itu, tapi Anda tidak menjiwai dan tidak memarwahi. Tidak menjiwai dan tidak memarwahi. Tidak menjiwai dan tidak memarwahi. Anda tidak menjiwai. Anda sering mendengarkan marketing plan 1,3 juta per hari, 3,9 juta per hari, 9,1 juta per hari, tapi Anda tidak menjiwai perkataan itu. Apalagi buat Anda yang sudah bisa presentasi dan sering presentasi dan mengucapkan kalimat seperti itu. 1,3 juta per hari, 3,9 juta per hari, 9,1 juta per hari. Woi, sadar. Berarti seharusnya Anda nggak pantas buat ngedon. Buat malas-malasan itu nggak pantas sebenarnya. Kenapa? Karena Anda nggak menjiwai apa yang Anda sampaikan. Anda juga tidak menjiwai apa yang Anda pikirkan. Dan Anda tidak menjiwai apa tujuan Anda di sini. Terakhir, teman-teman, mohon maaf jika dari part pertama, kedua, ketiga ada kesalahan. Mungkin dari editornya apapun itu, karena memang pekerjaan kami bukan YouTuber. Kami resmi member Melia Sejahtera. Kami hanya membantu Anda. Semoga Anda lebih mudah. Di luar dari itu semua, teman-teman, kami hanya ingin satu. Bukan berarti kami sayang Anda, tidak. Kita inginkan cuma satu. Satu. Hanya satu. Orang tua Anda bisa datang ke kita, berterima kasih ke kita, bangga. Karena kami sebagai upline, kami sebagai leader bisa membantu Anda para member, sehingga Anda bisa buktikan bahwa Anda adalah anak kebanggaan orang tua. Ciao.